Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Kita sudah masuk di bulan Oktober loh. Dan sebentar lagi akhir tahun tikus logam. Wah, kayaknya semakin serem nih menuju ke akhir tahun. Kenapa serem? Ayo coba. Baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia akan mengalami resesi ekonomi di bulan September. Wah, tampaknya berat juga ya. September Indonesia mengalami resesi ekonomi di tahun tikus logam pula. Dikala pandemi juga. Dan dikala juga kita semua harus bekerja work from home. Tahun tikus logam ini benar-benar mengacak-acak semua aspek kehidupan. Baik itu keuangan, ekonomi, cinta, pikiran, kesehatan, keuangan, dan semua hal kehidupan di tahun tikus logam ini benar-benar sangat-sangat kacau. Lalu harus bagaimana dong? Aduh, pusing deh nih. Harus menyiasati bagaimana menghadapi resesi ekonomi yang terjadi di akhir tahun tikus logam. Mana corona belum berakhir, dan dalam waktu dekat ini tentu saja kita sudah memasuki akhir tahun. Lalu tahun depan tahun yang penuh perjuangan, yaitu tahun kerbau logam. Jadi bagaimana nih? Kita harus menutup tahun tikus logam sementara corona belum selesai. Kerjaan makin sulit, keuangan makin berat, kehidupan juga makin amburadul. Kayaknya kita semua harus mulai berpikir loh. Kalau teman-teman masih ingat, tahun tikus 12 tahun yang lalu terjadi World Economic Crisis. Kalau itu sih akibat masalah keuangan ekonomi beneran. Kalau sekarang di tahun 2020, tahun tikus logam, terjadi World Economic Crisis juga nih, tapi nampaknya karena kesehatan. Apakah sama? Tentu aja hal ini ada kesamaan meskipun tidak 100%. Kerasa kan? Jadi benar loh, tahun tikus banyak hal berantakan. Jadi kayaknya nih kita harus bangkit dari kondisi ini. Apalagi dinyatakan Indonesia resesi. Kita harus bangkit ya teman-teman sekalian. Kalau teman-teman masih ingat pesan Jenny Feng Shui di awal tahun. Kita harus mengatur keuangan. Lalu nih tahun tikus nggak boleh jorok dan nggak boleh berantakan. Di semua aspek kehidupan, jorok dalam semua hal, jorok dalam hal keuangan, percintaan, karir, dan lain-lain. Lalu juga nggak boleh gerakan cepetan, nanti bisa jatuh. Dinamis sih boleh, tapi harus tertata. Nah, dengan demikian, kayaknya nih kita semua setiap show pasti ada strategi yang berbeda-beda ya untuk mengatasi resesi ekonomi ini. Yuk kita simak bagaimana pemulihan ekonomi buat 12 sio yang ada. Sio tikus terkena resesi ekonomi di tahun tikus. Aduh, buat sio tikus nih jadi makin hemat deh. Nggak apa-apa, hemat juga baik. Tapi jangan sampai kamu kecepatan ambil keputusan. Nanti udah hemat-hemat taunya malah jadi boros. Kayaknya nih kamu kudu deketin sio ular dan sio naga. Supaya ular naga panjangnya bisa membawa arah kamu ke tempat yang lebih aman. Dan buat kamu yang bersio kerbau, kayaknya nih kamu harus menambah sedikit kreativitas. Terutama demi bertahan di tahun tikus logam ini. Kalau bisa, deketin deh sio ular lagi untuk membuat strategi bareng. Karena kamu butuh pengaturan keuangan. Ini nih, buat sio macan yang berkarisma. Sepertinya kamu nggak perlu sok gagah lagi loh. Jangan gengsi-gengsian deh.
akhirnya bisa tekor. Biar tekor asal kesohor, jangan sampai ya. Contohlah sio tikus. Kayaknya sio macan juga boleh deket-deket dengan sio tikus dan sio kuda untuk bisa mengatur strategi keuangan dan menghadapi kondisi resesi ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ya dengan sio kelinci. Sio kelinci ini kelihatannya nggak gaya, tapi suka gaya. Ini supaya bisa bertahan menghadapi resesi, kayaknya harus bisa menahan gaya dulu deh kamu. Asal nggak mati gaya. Kalau mau sih, sebaiknya sio kelinci deketin sio babi supaya nggak kebawa arus yang salah. Aduh, sio naga, sio naga. Tahun ini menghadapi resesi kayaknya kamu kudu satu-satu loh. Butuh manajer, bukan mager. Kenapa? Karena kamu sedang banyak hal yang dilakukan. Hati-hati, salah langkah. Coba kamu sering berdiskusi dengan teman yang bersio tikus atau sio ular supaya bisa bangkit kembali dari kondisi resesi ekonomi di tahun tikus logam ini. Nah, buat teman-teman yang bersio ular berbisa, alias ular yang diam-diam menghanyutkan, sepertinya kalian hanya perlu lebih positive thinking dalam menghadapi resesi. Kamu bisa kok untuk mengatur keuangan, tapi yang kurang adalah nggak berani melangkah. Bawaannya tuh takut aja. Supaya lebih optimis, bolehlah berteman dengan sio naga. Dan saya yakin kondisi resesi ini buat sio ular kalian pasti bisa bangkit. Sementara nih, buat teman-teman yang bersio kuda, sang pekerja keras, namun juga kadang suka nggak ada perhitungannya. Kayaknya nih, resesi menyadarkan kamu supaya lebih efisien dan efektif. Nggak boleh buang tenaga sia-sia. Kayaknya nih, bagus juga kalau sio kuda deketin sio kambing supaya lebih aman. Jadi kamu nggak banyak melakukan aktivitas yang tidak memberikan hasil. Nah, buat sio kambing yang identik dengan tipe yang nggak suka macam-macam, pastinya resesi nggak resesi biasa aja ya. Sama aja kayaknya buat sio kambing. Kayaknya nih, banyak sio yang pengen deket-deket sama sio kambing. Sementara kamu sendiri deketin siapa? Bingung deh. Kayaknya sih udah deh, deketin aja sio babi. Hadapi resesi dan berstrategi bareng dengan sio babi kayaknya lebih oke. Kamu pun juga jadi lebih tenang, sesuai dengan hati dan tidak boros. Hai kamu sio monyet yang nakal. Tahun ini, kondisi situasi resesi benar-benar mengajarkan kamu banyak hal. Kamu harus bisa menahan diri. Dan juga kamu harus bisa mengendalikan ambisi. Jadi, tahan keinginan. Jangan loncat sana, loncat sini. Serta juga jangan banyak maunya dulu ya. Nih, kayaknya menghadapi resesi di tahun tikus logam ini, sio monyet lebih baik bekerja sama dengan sio tikus dan sio naga. Kamu dijepit deh sama dua sio itu supaya langkahmu lebih tertata dan lebih benar. Nah, buat sio ayam yang suka boros untuk hal-hal nggak berguna, gegara resesi di tahun tikus logam ini, kamu harus mulai lebih prihatin lagi. Jangan banyak maunya dan tahan diri, dan kalau bisa coba atur keuangan bareng sama sio tikus dan sio ular deh supaya kamu bisa bertahan. Ingat, sio ayam nggak boleh boros, nggak boleh gaya-gayaan. Nah, untuk sio anjing, saya no komen deh. Sebenarnya sih, pada dasarnya sio anjing nggak boros. Jadi kondisi resesi ataupun tidak resesi nggak terlalu masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah
rasa iba terhadap keluarga. Kamu harus ingat bahwa semua sama-sama berat. Jadi, berbuat baik itu boleh, tapi harus waras. Jangan sampai kebaikan kamu dimanfaatkan. Dan juga, selama resesi ini, sebaiknya sio anjing jangan deket-deket sama siapa-siapa dulu ya. Nah, sekarang sio babi yang tenang-tenang hoki. Kayaknya nih, sio babi bisa kok mengatasi resesi ini. Karena pada dasarnya kamu gak suka hal-hal yang aneh-aneh. Tapi akan lebih baik lagi jika sio babi bisa deket-deket sama sio kambing. Makin aman. Bisa bertahan sampai dengan tahun depan, di mana resesi tahun depan penuh perjuangan. Nah, jadi teman-teman, mengatasi resesi di tahun tikus logam ini bagaimana kesimpulannya? Bisa sih, sebenarnya resesi hanya perlambatan ekonomi, bukan kehancuran ataupun kematian gerak ekonomi. Ingat hal itu. Saya mengambil kesimpulan. Yang pertama, resesi di tahun tikus sudah sering terjadi kok. Jadi nggak cuma di tahun ini aja. Tahun 2008 juga terjadi resesi ekonomi. Tapi jangan sampai membuat kita takut melangkah. Yang benar, langkahnya itu dengan speed lebih lambat. Namun tetap melangkah satu persatu. Yang kedua nih, pengaturan keuangan itu sangat perlu banget. Karena tikus terkenal dengan sio yang sangat-sangat hemat dan pandai mengatur keuangan. Meskipun dia jorok, tapi dia pandai mengatur keuangan. Yang terakhir nih, hindari hal-hal yang bersifat konsumtif. Banyak melihat hal-hal yang menarik, sementara semua harus mengeluarkan uang. Apalagi hal-hal yang sifatnya hedonisme atau hanya indah terlihat demi kekuasaan, tahta, ataupun juga yang keren-keren aja. Hindari ya konsumtif dan hedonisme. Jadi teman-teman sekalian udah tahu ya bagaimana menghadapi resesi ekonomi yang terjadi di akhir tahun tikus logam. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.